431. Tuan Leng, ada pembaruan. Di sebuah ruangan kecil yang tenang, Leng Wuchang sedang duduk di meja sambil berpikir keras ketika Huang Putian Yuan datang sambil tertawa. Dengan bangunan bunga melayang yang dikepung selama 3 bulan sekarang, kentang goreng kecil terus berdatangan. Itu sangat membosankan. Kapan ikan besar akan menggigit? Tuan Leng, menurut Anda apa yang sedang direncanakan ikan besar itu sekarang? Setelah membungkuk, Leng Wuchang menghela nafas. Estate Lord, rencana dan kenyataan kita tidak cocok, aku khawatir. Di mana tepatnya? Huang Putian Yuan bertanya. Leng Wuchang berbicara. Rencana utama kami untuk mengumpankan bantuan itu adalah dengan berpura-pura menyerang bangunan bunga yang melayang untuk menarik Zuo Fan keluar. Dengan tubuh berlian 9 naga dari Estate Lord, kami akan mengejutkan Zuo Fan dan menghabisinya dalam satu pukulan cepat. Namun, apa? Huang Putian Yuan bertanya dengan tidak sabar. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Cara bermainnya adalah kita telah jatuh padanya. Apa? Bagaimana? Huang Putian Yuan tersentak. Leng Wuchang berkata, dengan menjadi pisau pinjaman. Gelisah, Huang Putian Yuan menatapnya. Leng Wuchang menjelaskan, mungkin kami salah memperkirakan tujuan Zuo Fan. Visinya jauh lebih luas. Kami pikir dia akan melindungi sekutunya untuk mengamankan kekuasaannya. Tetapi dengan bangunan bunga hanyut yang dikepung selama berbulan-bulan namun tidak ada tanda-tanda klan Luo, itu menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan mereka. Jika ada, dia mengandalkan kita untuk menghancurkan bangunan bunga melayang untuknya. Apa? Huang Putian Yuan gemetar. Untuk apa? Apa yang dia dapatkan dari ini? Banyak. Leng Wuchang mencibir. Seorang pria tanpa akar adalah yang paling mudah untuk digoyahkan. Bahkan jika Drifting Flowers Edifices selamat dan dia menang pada akhirnya, Drifting Flowers Edifices, apa adanya, hanya akan tetap menjadi sekutu. Tetapi ketika Drifting Flowers Edifices jatuh, dia akan menerima para wanita dengan tangan terbuka, membuat mereka berada di sisinya dan hanya menyisakan dunia untuk diambil. Rencana yang begitu licik, sungguh pikiran yang bengkok. Bahkan aku hanya bisa menyimpulkan ini dari keadaan saat ini. Zuo Fan adalah dalang yang benar-benar jahat. Menurut perhitunganku, dia tidak hanya ingin kita menghancurkan bangunan bunga hanyut, tapi semua sekutunya. Dia kemudian akan menerima mereka seperti orang yang baik, pada saat rasa syukur dan kelemahan mereka, akan menerima pertobatan dengan sepenuh hati. Bahkan Leng Wuchang merasakan keringat dingin di alisnya saat ini. Taktik berbahaya Zuo Fan tidak pernah meninggalkan ruang untuk kesalahan, menggunakan jubah dan belati untuk menusuk sekutunya sendiri melalui musuh-musuhnya. Bahkan Leng Wuchang telah jatuh pada skema licik seperti itu. Zuo Fan adalah sekutu paling berbahaya sejauh ini. Huang Putian Yuan panik di dalam. Paviliun naga terselubung adalah yang pertama merawat klan Luo dan Zuo Fan pernah memiliki hubungan dekat dengan Chu Qingcheng. Apakah dia begitu mati di dalam untuk membuang semuanya dan berkomplot melawan mereka? Itulah yang membuat Zuo Fan sangat dibenci. Leng Wuchang menghela nafas. Seorang pria yang berambisi hanya melihat sesuatu dari perspektif dan tidak pernah membiarkan beberapa hubungan platonis menyeretnya ke bawah. Huang Putian Yuan mengangguk. Tapi bagaimana dia tahu kita akan menyerang bangunan bunga melayang dengan 3 rumah? Hahaha, Estate Lord, apakah Anda ingat ketika kami berencana untuk membagi pasukan kami menjadi 3 dan menjatuhkan mereka semua pada saat yang sama? Siapa yang mengusulkan agar kita menyerang satu rumah pada satu waktu dan memberi umpan bantuan? Mata Leng Wuchang berbinar. Huang Putian Yuan berteriak, Fang Qiubai, itu dia. Leng Wuchang mengangguk. Saya tidak terlalu memikirkannya pada saat itu, memikirkan mengeluarkan Zuo Fan dan menghapusnya dari gambar paling awal adalah lebih baik. Tapi sekarang, hahaha, keluarga kekaisaran telah mempermainkan kita selama ini. Kaisar juga terlibat, ya. Leng Wuchang menepuk Huang Putian Yuan yang terkejut. Huang Putian Yuan masih merasa aneh. Bukankah kaisar ingin kita melenyapkan Zuo Fan? Kenapa dia ada di sisinya sekarang? Apakah keributan di istana itu semua adalah tindakan untuk mata Regent Estate? Tidak semuanya. Estate Lord terlalu memikirkan banyak hal. Kembali ketika Zuo Fan dan kaisar berselisih, kaisar ingin menyingkirkan Zuo Fan, tetapi juga kami. Leng Wuchang menjelaskan sambil tersenyum. Hahaha, inilah yang menurut saya terjadi. Kaisar menyuruh naga surgawi datang kepada kami sebagai pembantu tetapi menggunakannya untuk menemukan rencana serangan kami pada bangunan bunga melayang dan memberikannya kepada Zuo Fan. Dengan sifat licik hajingan itu, dia tahu bahwa berdiri di samping dan menerima pukulan akan membuat sekutunya musnah. Jadi dia menyerang lembah neraka. Kaisar menangkap tindakannya dan meminta naga surgawi mengusulkan umpan rencana bantuan, bukan untuk menarik Zuo Fan keluar tetapi memberinya waktu untuk menghancurkan Pilking Hall dan Mary Woods. Rencana induk keluarga kekaisaran bukanlah untuk menghancurkan salah satu dari kita berdua, tetapi untuk membuat kita berdua berada di posisi terakhir, pada titik terlemah kita. Petik 2. Leng Wuchang mengerti intinya, kurang lebih. Kecuali satu hal.
Itu adalah jaringan intelijen Zuofan yang mengetahui rencana mereka dan dialah yang memberi isyarat kepada Kaisar, meninggalkan keluarga kekaisaran selangkah di belakang. Zuofan memiliki kendali penuh atas situasi di seluruh dunia, sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan oleh keluarga kekaisaran untuk terjadi. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditahan seseorang melawan kontriver yang tidak diinginkan, karena pilar manusia adalah seni super rahasia dari kumpulan trik Zuofan yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia menghancurkan kepalanya dan menyisir materi abu-abu, dia masih belum mengetahuinya. Mencari sebanyak yang dia lakukan cukup terpuji. Sambil mendesah, Huangpu Tianyuan mengangguk. Sialan Kaisar dan pikirannya yang tajam. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Apa gunanya tinggal di sini jika Zuofan tidak hadir? Teman-teman, semuanya kembali ke Drifting Flowers Edifices dan tangkap dalam satu gerakan. Kami kemudian akan menangani Violet Dragon Pavilion dan SWOT Markis Abode dengan cara yang sama. Kami hanya harus lebih cepat dari Zuofan. Tangkap dia ketika dia turun lalu ambil kepala Kaisar. Tidak secepat itu, Leng Wuchang berkata. Estate Lord, kita harus mengikuti niat Kaisar. Atau bukannya menonton dari pinggir lapangan, dia melihat Zuofan lemah dan membantunya dari bayang-bayang. Itu hasil terburuk bagi kami. Apa yang harus ditakuti? Dengan tubuh berlian 9 nagaku, dunia. Untuk alasan inilah kita perlu berhati-hati. Leng Wuchang memotongnya. Rahasiamu adalah berurusan dengan Zuofan. Jika keluar sekarang, dia akan menempatkan beberapa counter dan kita akan memiliki waktu yang lebih sulit berurusan dengan dia. Estate Lord, tidakkah Anda ingin menerima para gelandangan ini? Huangpu Tianyuan menunjukkan senyum lebar. Tuan Leng, maksudmu? Skema Zuofan sangat inovatif dan cerdik. Mengapa tidak menerapkan ide yang sama ke pihak kita? Dengan senyum licik, Leng Wuchang melanjutkan. Dia ingin kita membantunya mengatur sekutunya dan itulah yang akan kita lakukan. Tapi bukankah dia akan membantu kita mendapatkan sekutu kita sendiri juga? Orang-orang lembah neraka sudah kehilangan tempat tinggal dan hanya bisa beralih ke Regent Estate untuk berlindung. Itu hanya menyisakan Pilking Hall dan Merry Woods. Estate Lord hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan mereka dan tanah mereka untuk masa depan. Bukankah memalukan untuk membiarkan kesempatan utama seperti itu pergi? Huangpu Tianyuan terkekeh. Tuan Leng, Anda mengatakan bahwa kami harus berterima kasih kepada Zuofan karena telah memberi kami ide yang luar biasa. Kami tidak pernah mengira trik cerdik seperti itu bisa membuat kami mendapatkan 7 rumah dan tanpa ada pertumpahan darah di antara kami juga. Hahaha, kamu harus menunjukkan rasa terima kasihmu dengan membiarkan mayatnya tetap utuh. Leng Wuchang tersenyum. Huangpu Tianyuan tertawa. Setelah semua pembicaraan, tidak ada yang berubah. Para ahli Regent Estate masih dengan malas menunggu umpan bantuan untuk menangkap sesuatu dan 3 sekutu Huangpu Tianyuan masih bekerja keras untuk menyerang Drifting Flowers City. Namun beberapa hari kemudian, Drifting Flowers City masih bertahan, tetapi dengan banyak korban. 7 pengawas juga meninggal. Pertahanan tidak akan bertahan lama jika ini terus berlanjut. Suara mendesing. Di saat mereka sangat putus asa, sebuah batu giok hijau terbang ke tangan nenek. Nenek tertawa. Ini dari sekutu kita. Kami diselamatkan. Harapan berkembang. Nenek memindai slip batu giok dan membeku. Dengan retakan, batu giok itu berserakan berkeping-keping di lantai. 432. Ada apa, Nenek? Semua orang menangis. Nenek menghela nafas. Ini adalah pesan dari Pavilion Lord Long. Regent Estate memang telah membantu pengepungan kami. Tapi bukannya membantu lembah neraka dan yang lainnya, itu menghentikan bala bantuan kita. Sisi Pavilion Lord Long telah menderita banyak korban dan terpaksa mundur. Kita sendirian. Apa? Para wanita menggelengkan kepala dalam kesedihan. Mereka telah bertahan sejauh ini dengan harapan bahwa bantuan akan segera datang. Tetapi bahkan dengan dukungan mereka di bawah serangan berat, mereka telah tenggelam ke dalam lubang keputusasaan. Mereka bisa bertahan hanya beberapa bulan sebelum mereka dilanggar. Drifting Flowers Edifices tergantung pada seutas benang. Semua orang menghela nafas, merasakan kematian lebih dekat dari sebelumnya. Mata nenek bersinar dengan tekad. Pengawas, dibagi menjadi 5 tim dan keluar malam ini. Kita akan bertemu lagi di Flying Cloud City yang jaraknya ribuan mil. Nenek, aku tahu ini berbahaya, dengan kemungkinan besar untuk dimusnahkan, tapi itu lebih baik daripada duduk diam untuk menjatuhkan kapak. Kami masih memiliki lusinan pertahanan yang berlaku. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kita melakukan langkah berisiko seperti itu. Menerobos adalah taruhan terbaik kami. Jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka akan meningkatkan kewaspadaannya. Nenek menyipitkan mata. Yang lain mengangguk. Itu adalah tindakan yang paling berbahaya, namun paling menjanjikan. Menunggu lebih lama lagi akan membuat mereka kehilangan kesempatan ini. Para pengawas membungkuk. Dimengerti, Nenek. Bulan menggantung tinggi di langit malam, dengan awan yang jarang menutupi cahayanya sesekali.
Di luar Drifting Flower City, para murid dari 3 rumah mengundurkan diri setelah seharian bekerja, meninggalkan beberapa ratus penjaga. Seorang pengawas membawa 1.000 muridnya di bawah perlindungan malam di luar kota. Mereka bergerak cepat, seperti macan kumbang, dan berada di atas penjaga yang tidak curiga dalam hitungan detik. Ah! Teriakan penjaga itu terpotong oleh sapuan pedang murid gedung bunga hanyut di lehernya. Matanya masih terbelalak saat dia mengenai genangan darah di tanah. Murid-murid Drifting Flowers Edifices terbagi dalam tim yang terdiri dari 3 hingga 5 anggota, merampok nyawa para penjaga dan memastikan keberhasilan misi ini. Slip up pasti akan terjadi di beberapa titik terlepas. Seorang penjaga melemparkan batu giok ke udara. Slip giok meledak dalam hujan cahaya, mengungkapkan bayangan di layar mencolok. Pengawas itu berteriak, "Kami sudah ketahuan. Saudari, lupakan semuanya dan serang saja." 1.000 murid bergegas bersama menuju garnisun 3 rumah saat mereka berteriak. Tuan rumah keluar pada tanda peringatan pertama, membimbing murid-murid mereka. Melihat itu hanya 1.000 orang datang pada mereka, mereka santai. Hanya itu, kelompok wanita ini melakukan serangan malam dengan 1.000 prajurit. Itu hampir tidak cukup untuk menghangatkan kita, hahaha. Lin Rufeng meremehkan. Yan Bogong mengangguk sambil tersenyum. Benar, dengan hanya beberapa pengawas biasa yang memimpin, apa yang dapat mereka lakukan bahkan jika mereka menghubungi kita? Sejak kapan celurit Chu Bijun itu menjadi pikun? Anda harus mengirim lebih banyak orang jika Anda ingin menyerang. Beberapa ini tidak ada gunanya. Dan bagaimana jika mereka memiliki rencana yang berbeda? Saya bermaksud untuk menangkap seorang pengawas dan memerasnya dari dia. Ini akan menjadi imbalan yang bagus dan mudah. Mata Yu Wanshan berkilau. 2 lainnya mengangguk di dalam. Yu Wanshan benar-benar masuk akal. Mereka berdua juga menyerang. Dengan level mereka, ini akan menjadi jalan-jalan di taman. Yu Wanshan mencibir di belakang, tanpa beban. Bam! Lin Rufeng adalah yang pertama tiba dengan kecepatan luar biasa. Satu telapak tangan membuat pengawas itu terbang dan terluka parah. Lin Rufeng mencibir, melirik Yan Bogong yang datang dengan sikap yakin. Hahaha, sepertinya pujian itu milikku. Tentu saja mudah bagimu ketika kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Adapun berapa banyak kredit yang Anda dapatkan, itu masih harus dilihat. Yan Bogong tersenyum. Lin Rufeng menepis komentarnya, meraih wanita itu. Kebaikan itu pantas. Hahaha, nak, kenapa kamu menyerang di malam hari? Pengawas hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengawasi bulan. 1.000 muridnya juga dikalahkan, kebanyakan mati, yang lain ditangkap, dan sangat sedikit yang lolos. Tangan Lin Rufeng mengencang dan membanjiri tubuhnya dengan Yuan Qi. Alis wanita itu berkerut dan berkeringat karena rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi dia masih tidak bergeming. Kamu benar-benar tangguh. Biarkan saya membebaskan Anda dari tangan terlebih dahulu. Lin Rufeng berteriak. Wanita itu masih menatap bulan. Lin Rufeng kesal, tetapi Yan Bogong menghentikannya sebelum dia memotong. Hahaha, Tuan Rumah Lin, gadis ini adalah seorang pengawas. Interogasi standar tidak akan berhasil padanya. Saya membawa pil 100 semut. Rasanya seperti digigit ribuan semut di sekujur tubuh. Rasa sakit dan siksaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Bolehkah saya mencobanya? Kau kakek busuk. Anda mencuri guntur saya. Jelas bagi Lin Rufeng seperti apa permainan lelaki tua itu, tetapi dia juga tidak mendapatkan apapun dari gadis keras kepala itu. Jika kebetulan info yang dia miliki sangat berharga, menundanya akan membuat Regent Estate berteriak di telinga Mary Woods. Lin Rufeng menghela nafas dan menyerahkannya. Baiklah, mari kita lihat apakah pil 100 semut Anda sebaik yang Anda katakan. Bersiaplah untuk takjub, hahaha. Yan Bogong memaksa rahangnya terbuka dan melemparkan pil itu ke dalam. Wanita itu mengejang dan tersentak dan mulai berkeringat lebih keras dari sebelumnya. Tapi dia masih menjaga bibirnya rapat-rapat, bahkan mengunyahnya sampai berdarah. Hahaha, itu pasti sangat menyakitkan. Menyengat, gatal, kesemutan, dan jangan lupakan rasa sakit yang menyiksa. Sambil terkekeh, Yan Bogong mendekati telinganya. Tidak ada yang tahan lebih dari 2 jam. Anda lebih baik mengaku dan saya akan membebaskan Anda dari siksaan Anda. Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Bicara, mengapa kamu menyerang? Wanita itu menggertakkan giginya lebih keras dan wajahnya berkerut. Yan Bogong tidak kemana-mana, hanya menatapnya dengan percaya diri. Kalau begitu bantu dirimu sendiri ke dunia yang terluka. Beritahu saya ketika keadaan menjadi terlalu sulit, oke. Aku akan menunggu, hahaha. Yan Bogong berbicara seperti seorang pemenang. Yu Wanshan di samping memiliki senyum malas dan samar. 1 jam setelah penyiksaan, wanita itu merah seperti tomat matang dan tidak tahan lagi. Berikan padaku sekarang. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Yan Bogong melirik Lin Rufeng dengan bangga dan melemparkan pil ke mulutnya.
Wanita itu menjadi tenang sambil menggigil. Hahaha, sekarang bicaralah. Jangan berpikir sedetik pun bahwa saya akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk merebut kami dengan begitu sedikit orang. Apa tujuanmu? Katakan yang sebenarnya. Yan Bogong tersenyum. Wanita itu melihat ke langit dan menunjukkan senyum senang. Hahaha, sudah terlambat. Anda terlambat. Apa yang terjadi? Bicara. Yan Bogong mengerutkan kening. Wanita itu mengejeknya. Saya memimpin tim saya ke sini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa yang akan kita temukan hanyalah kematian. Misi kami sebenarnya cukup sederhana. Untuk membunuh para penjaga dan memalsukan serangan, dan setelah ditemukan, menghentikannya. Nenek dan yang lainnya sudah pergi. Kamu terlambat mengejar, hahaha. Apa, ini pengalihan? Yan Bogong bergidik dan mengutuk. Sialan jalang itu dan rencananya. Perempuan tua itu bertindak bermartabat begitu lama dan kami tidak pernah berpikir dia akan mengorbankan seorang pengawas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kau benar-benar menunjukkannya padaku, Lady of Steel. Yan Bogong marah di bawah ejekan wanita itu. Lin Rufeng sudah memikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada Regent Estate. Hanya Yuan Shan yang memiliki tampang angkuh dan seringai licik. 433. Sinar mentari pagi menyinari bumi, menghalau kegelapan dan harapan yang menjanjikan. Di jurang yang suram, nenek membawa kelompoknya ke sungai kecil untuk mengambil setetes air. Mereka semua tampak lelah dan lelah, dengan nenek yang lebih parah karena racun. Nenek, ini air. Seorang murid menunjukkan perhatian padanya. Nenek menepuk kepala anak itu dan melihat ke timur dengan sedih. Saya mendengar dari 5 tim tadi malam, tim Guelder Rose terlihat. Demi perjalanan kita ke tempat yang aman, mereka menarik musuh dan pasti sudah mati sekarang. Aku telah mengecewakan mereka. Nenek, pengawas Guelder Rose seperti kita semua, rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk bangunan bunga melayang. Dia tidak akan pernah menyalahkanmu. Pengawas Peony menenangkan. Nenek menggelengkan kepalanya sambil menangis. Suara mendesing. Pengawas iris melintas di depan mereka. Wajahnya berubah berat melihat sekeliling ketika dia berbicara. Nenek, jalan ke depan terhalang dan mereka sekarang mencari kita dalam perjalanan ke sini. Apa? Nenek menangis dan gemetar. Jika bukan karena seseorang yang menahannya, dia pasti sudah pingsan sekarang. Apakah mereka meramalkan rencana kita untuk melarikan diri? Bagaimana? Nenek bertanya tidak percaya. Siapa yang mengejar kita? Pengawas iris menjawab, Nenek, kelompok mereka terdiri dari pemuda yang dipimpin oleh Tetua Agung Lembah Neraka dan Tetua Kelima. Apakah Lembah Neraka menebak upaya kita untuk melarikan diri? Sejak Yuguiki meninggal, mereka tidak pernah memiliki tipu muslihat seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Nenek merasakan penyesalan pahit bernanah di dalam. Aku benar-benar kalah. Kembali di Drifting Flowers Edifices, mereka masih bisa bertahan selama beberapa bulan dengan pertahanan mereka, tapi di sini, berubah menjadi orang yang tersesat, mereka tidak memiliki peluang melawan kelompok manapun. Pelarian mereka adalah pertaruhan yang berani. Jika menang, Drifting Flowers Edifices suatu hari akan bangkit dari abu. Kalah, dan kematian mereka akan menjadi lebih tragis. Cukup jelas sekarang tangan apa yang dia mainkan. Saya telah berpandangan jauh ke depan sepanjang hidup saya hanya untuk membuat kesalahan berulang-ulang pada akhirnya, merusak warisan Drifting Flowers Edifices. Aku malu bertemu leluhurku di dunia bawah. Nenek menangis. Yang lain menghela nafas juga, menggantung wajah mereka yang sunyi. Di sebuah bukit di belakang mereka, terdengar langkah kaki yang membuat semua orang gelisah. Semua mata tampak tegang dan ketakutan. Sementara itu, ribuan tentara lembah neraka sedang menyisir daerah itu, memusatkan perhatian pada lokasi nenek. Antara Penatua Agung dan Tetua Kelima adalah seorang pria berbaju abu-abu, Yuming. Mengambil di vegetasi subur, mata Yuming melintas. Yuming, keterampilanmu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Aku masih tidak percaya perempuan tua itu akan meninggalkan kota dan pertahanannya dan melakukan upaya yang begitu berani. Kami tidak akan pernah dengan mudah menjebak begitu banyak dari mereka jika bukan karena Anda. Saya bertanya-tanya berapa banyak imbalan yang akan kita dapatkan. Hahaha, Grand Elder memuji. Penatua Kelima mengangguk. Hahaha, Yuming semakin mirip dengan Penatua Ketujuh. Tidak, aku tidak ingin menjadi tuanku. Aku ingin melampaui dia. Yuming menghela nafas. Grand Elder, apakah nenek sudah ditangkap? Grand Elder menggelengkan kepalanya. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri, kami telah menangkap 4 tim, tetapi tidak ada wanita tua itu di antara mereka. Sempurna, Yuming mengangguk. Dia memberi sinyal untuk berhenti, mengintip ke bukit di depan mereka. Tunggu di sini sementara aku melihat ke depan. Yuming, mengapa kamu selalu maju? Apakah Anda mencoba untuk mengambil semua pujian? Tetua Kelima bertanya. Yuming tersenyum. Saya hanya seorang penasihat, Penatua Kelima. Bagaimana saya bisa menjatuhkan ribuan orang sendirian dan mencuri kredit Anda?
Saya hanya ingin memeriksa tanda-tanda mereka lewat di sini dan arah mereka. Dengan kita semua maju, itu akan menutupi semua petunjuk. Tetua kelima, kamu sangat picik. Grand Elder memelototi. Yuming mendapatkan imbalan paling banyak di tempat pertama dengan rencananya. Mengapa dia mencuri milik kita? Hehehe, aku hanya main-main. Jangan pedulikan itu, Yuming, tetua kelima menggaruk kepalanya. Yuming mengangguk, bergegas ke atas bukit. Apa yang dilihatnya di balik bukit membuatnya terbelalak. Nenek dan orang-orangnya tegang, tetapi siap bertarung sampai akhir. Satu-satunya pilihan sekarang adalah turun berperang. Namun Yuming memberi isyarat agar mereka tetap diam. Mereka semua tampak bingung. Yuming berbalik dan berteriak kepada Grand Elder. Tim gedung bunga melayang melewati sini. Mereka pasti pergi ke arah itu. Kamu mungkin akan menangkap mereka jika kamu mengejar. Jari Yuming memilih tempat secara acak. Grand Elder sangat gembira dan memimpin anak buahnya untuk mengejar. Dengan kepercayaan mereka pada Yuming dan bukit yang memisahkan mereka, mereka tidak tahu bahwa buruan mereka ada di seberang sana. Mereka begitu dekat. Para wanita bingung, tampak tegang pada Yuming. Mengapa seseorang dari lembah neraka membantu mereka? Dengan tentara di belakangnya pergi, Yuming berkata, semua orang dari bangunan bunga melayang, timur dan barat diblokir. Hanya utara dan selatan yang telah dicari dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi saya sangat merekomendasikan pergi ke selatan. Di pegunungan tinggi dan hutan lebat itu, mudah untuk bersembunyi. Yuming pergi. Sebentar, nenek menangis. Terima kasih, Tuan, atas penyelamatan Anda yang tepat waktu. Tapi kenapa kau membantu kami? Yuming mengejek, membantumu. Hahaha, tidak ada gunanya mengkhianati rumah saya karena beberapa orang sekarat. Kirimkan saja pesan ini ke Zuo Fan. Dia berutang satu padaku. Yuming terbang mengejar orang-orang lembah neraka. Nenek merasa pahit dan putus asa. Zuo Fan telah memberikan bayangan yang begitu besar sehingga bahkan musuh memiliki orang-orang yang berharap untuk mendapatkan sisi baiknya. Pemuda tadi tidak akan membantu mereka sebaliknya. Mereka semua merasa masam. Nenek dikenal di semua rumah selama 100 tahun, namun namanya tidak seberat seorang pemula. Siapa yang mengira nama Zuo Fan bisa membuat seseorang mengkhianati rumahnya? Bagaimana kita bisa begitu berbeda? Tidak ada yang tahu bahwa dalang sebenarnya di balik penderitaan mereka saat ini tidak lain adalah penyelamat mereka, Yuming. Dia melakukan semuanya untuk Zuo Fan. Bukan karena Zuo Fan memintanya, tentu saja, tetapi hasil karya Zuo Fan membuatnya tidak punya pilihan lain. Sejak Zuo Fan meruntuhkan lembah neraka, pria itu menjadi tunawisma. Itu mengejutkannya begitu berita itu sampai padanya. Zuo Fan merawat lembah neraka untuk memaksanya melepaskan kepercayaannya yang teguh untuk rumahnya. Selama lembah neraka berdiri, dia adalah salah satu dari mereka dan mengkhianati raja seseorang tidak pernah mudah. Tetapi dengan rumahnya yang berasap, lembah neraka hilang untuk selamanya. Meskipun Yuan Shan membawa para tetua untuk mengikuti Regent Estate untuk menyerang bangunan bunga yang melayang. Dan Regent Estate tidak akan pernah menerima gagasan untuk membantu mereka membangun kembali, memutuskan pendekatan yang jauh lebih baik, untuk menyerap mereka. Saat berdiri, gelandangan yang dulunya berada di persimpangan tiga arah ini hanya menemukan dua jalan ke depan, Regent Estate dan Zuo Fan. Dalam keadaan seperti ini, dia telah mengesampingkan kebaikan rumah dan mendahulukan dirinya sendiri. Melanggar bangunan bunga hanyut mendapatkan kredit di depan Regent Estate, sementara melepaskan bangunan bunga hanyut membuat Zuo Fan solid. Tidak peduli yang mana dari dua raksasa ini yang akhirnya menguasai tanah, dia punya jalan keluar. Ini adalah rencananya, menjadi agen ganda. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi tuanku pada akhirnya. Hahaha, Yuming menggelengkan kepalanya. Para wanita mengindahkan saran Yuming dan lolos dari pengepungan 4 rumah dan menabrak tim penyelamat mereka. Nenek, pramugari Zuo telah membuat kami menunggumu di sini selama berabad-abad. Qiu Yanhai menangkupkan tangannya. 434. Para wanita terkejut karena mengira musuh ada di depan mereka. Tapi jika dilihat lebih dekat, itu hanya pasangan kekuatan klan Luo dan dengan demikian mereka bernafas lebih mudah. Membungkuk, nenek berbicara. Para tetua, senang melihat Anda di saat yang sangat membutuhkan ini. Bagaimanapun, rumah kami adalah sekutu. Itu wajar untuk membantu. Qiu Yanhai menjawab dengan ramah lalu berubah serius. Nenek, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kami jelas telah memberi Anda banyak peringatan tentang penyerangan Regent Estate, tetapi mengapa Anda begitu pasif? Nenek dan para pengawas memerah, menundukkan kepala karena malu. Para tetua ini dengan jelas mengisyaratkan ketidakpercayaan kami pada klan Luo. Bahwa kami berhenti membuat keputusan begitu lama. Itu seperti menyebut mereka picik dan mencurigakan. Tapi setidaknya mereka menyelamatkan mereka. Sambil terbatuk, nenek berjuang melewati kecanggungan. Sejujurnya, aku sudah lama mengasingkan diri dan informasinya diserahkan kepada yang lain.
Mereka terlalu dangkal dalam berpikir dan tidak menganggap serius bahwa Regent Estate akan menyerang. Ketika saya keluar, saya dikepung musuh di gerbang dan itu sudah terlambat. Aku benar-benar malu, ahehehem. Nenek batuk dengan wajah merah. Itu adalah yang pertama baginya untuk mengatakan kebohongan yang begitu jelas di depan semua orang dan mengalihkan kesalahan pada gadis-gadisnya. Itu hanya membuatnya semakin malu. Apa pilihan lain yang ada? Dia tidak bisa begitu saja berterus terang dan mengatakan itu adalah kesalahan jujur di pihaknya. Itu akan memotong kepercayaan rumah. Dengan bagaimana mereka berubah menjadi tersesat, mereka tidak mampu untuk menolak bantuan klan Luo. Oh begitu, Qiu Yanhai dan Sue Qingjian berkata, sambil berseri-seri di dalam. Zuo Fan telah memanggilnya sejak dia mendapat panggilan untuk meminta bantuan dari Drifting Flowers Edifices. Dan kedua orang ini jelas juga diberi petunjuk. Hanya saja, untuk menyelesaikan rencana induk Zuo Fan untuk menambahkan bangunan bunga melayang ke klan Luo, keduanya harus berkuasa dalam menggoda, jangan sampai mereka merusak skema pelayan iblis. Jadi mereka hanya bisa tertawa di dalam, mengangguk pada alasan lumpuh perempuan itu. Tapi mereka tidak bisa menghapus seringai konyol itu dari wajah mereka. Nenek langsung mengetahui bahwa keduanya berada dalam kesulitannya dan berpaling dari tatapan mengejek itu. Kamu tidak tahu bagaimana menerima bantuan begitu saja sehingga kamu mencurigai info kami. Hehehe, lihat siapa yang jatuh di tempat sampah sekarang. Nenek merasa pahit di dalam. Peony Overseer sangat marah. Karena kamu tahu tentang serangan terhadap kami begitu lama, mengapa kamu tidak datang membantu lebih awal? Apakah Anda menunggu kami dihancurkan sebelum bertindak? Sekutu macam apa kamu? Gadis, kita tidak akan berada di sini sejak awal. Qiu Yanhai adalah seorang ahli Radiant Stage. Dia menunjukkan kelas kepada para wanita atas nama Zuo Fan, tetapi apakah dia akan membiarkan seorang pengawas surga yang mendalam berbicara kembali kepadanya? Nenek menengahi. Penatua Qiu, harap tenang. Peony sangat kurang ajar. Tolong jangan pedulikan dia. Nenek kemudian menegur. Peony, Penatua Qiu telah datang dari jauh untuk membantu kami, jadi setidaknya yang bisa Anda lakukan adalah menunjukkan pertimbangan. Meminta maaf. Maaf sialan. Jika penyelamatan mereka nyata, mengapa ada begitu sedikit dari mereka dan bahkan tanpa Zuo Fan? Mereka tidak punya niat untuk membantu kita, jelas teriak pengawas Peony. Qiu Yanhai mencibir dalam kemarahan. Gadis bodoh, apa yang diketahui oleh sekelompok gadis ceroboh sepertimu tentang perencanaan rumit Steward Zuo? Ketika dia menerima permohonan bantuan Anda, pramugari Zuo tahu Anda tidak akan pernah memandangnya dengan cara yang sama untuk mengambil akar budi Anda atau mempercayai pesannya. Pelayan Zuo bahkan memperingatkan kami untuk tidak mengatakan ini atau itu akan memutuskan hubungan di antara rumah-rumah. Tapi kau tidak memberiku pilihan. Apakah itu memberinya hak untuk mencuri harta kita yang berharga? Peony Overseer tidak mundur bahkan melawan ahli Radiant Stage. Nenek terus menariknya tetapi tidak ada gunanya. Keduanya bersama klan Luo sekarang, tetapi mereka masih dikenal sebagai monster di Tianyu. Bagaimana Anda bisa membuat mereka kesal? Menghadapi mereka di sini adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan seseorang. Qiu Yanhai mengepalkan tinjunya. Kamu dengarkan di sini gadis, jika bukan karena Steward Zuo, aku akan mematahkan lehermu karena kurangnya rasa hormat ini. Aura biadab Qiu Yanhai meledak dan membuat semua orang merinding. Nenek memucat, menarik pengawas Peony di belakangnya dan memelototinya untuk menutup mulutnya. Mereka baru saja keluar hidup-hidup dari satu pengepungan dan sekarang akan menemukan akhir mereka di tangan sekutu mereka sendiri atas pertengkaran kecil. Mereka lebih kuat dari semua orang di sini, namun kamu masih mengomel. Nenek menghela napas, merasa ingin menendang pantat Peony Overseer. Sudah begitu lama namun emosimu tidak pernah melunak. Kita bahkan mungkin mati karenanya. Mereka semua menelan ludah ketakutan, menyaksikan Qiu Yanhai gelisah. Sue Qingjian meredakan suasana yang berat dengan senyuman, menarik Qiu Yanhai ke atas. Hahaha, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kita harus bertengkar? Benar, Nenek. Ya, Penatua Sue benar sekali. Nenek dengan cepat mengambil tali penyelamat, membungkuk pada Qiu Yanhai. Penatua Qiu, maafkan aku. Saya telah gagal mengajarinya dengan benar. Ini semua salahku dan aku meminta tetua Qiu menahan amarahnya. Busur nenek sangat rendah, getaran Lady of Steel-nya hilang, meninggalkannya tanpa prestise. Adegan ini menyadarkan setiap pengawas bahwa mereka sekarang menjadi tunawisma dan telah kehilangan semua harga diri mereka. Qiu Yanhai mendengus. Sue Qingjian tersenyum, mereka sudah meminta maaf. Tunjukkan beberapa pertimbangan. Qiu Yanhai melebarkan hidungnya, dagunya masih keluar. Sue Qingjian berubah serius dan menendang pantatnya, melontarkan omelan. Sekarang kamu mengabaikanku, kan? Saya pikir saya mengatakan kepada Anda untuk menunjukkan beberapa pertimbangan. Sikap angkuh Qiu Yanhai hilang, memandang Sue Qingjian seperti korban. Kemudian dia mengibaskan semuanya dengan batuk pada nenek.
Tidak apa-apa, aku tidak terlalu picik, ahehem. Mungkin semuanya terlalu canggung, tapi dia terbatuk dan mengangkat kepalanya lagi. Wanita Drifting Flowers Edifices tercengang, bahkan nenek. Dia membentaknya dengan ucapan terima kasih sementara para wanita tertawa di dalam. Ah, itu menjelaskannya. Penatua Qiyu yang biadab dicambuk. Sue Qingjian mendatangi nenek dan pengawas peoni sambil tersenyum. Jangan pedulikan dia, amarahnya selalu membara. Itu datang dan pergi sama cepatnya. Adapun akar bodi, Steward Zhuo melarang kami menyebutkannya. Anda harus bertanya padanya ketika Anda bertemu. Aku tidak akan berani. Nenek menggelengkan kepalanya, lega. Sue Qingjian mempertimbangkannya, menjamin Qiyu Yanhai tidak akan mengacaukan mereka nanti. Juga, kata Sue Qingjian, setelah mendengar permohonan bantuanmu, pramugari Zhuo membagi pasukannya. Sementara kami di sini sebagai bantuan, dia memimpin serangan ke Pil King Hall. Aula Raja Pil. Mengapa? Peony Overseer menjadi orang yang menyebalkan lagi. Tapi tatapan tajam dari nenek membuatnya diam. Qiyu Yanhai mengejek. Itu sebabnya aku bilang kamu bodoh. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, Steward Zhuo mengetahui pengepungan Anda dan sedang memikirkan cara untuk membantu. Dia meramalkan Sword Marquis Abode dan Violet Dragon Pavilion datang untuk membantu tetapi didorong kembali dengan kerugian besar. Anda pikir Steward Zhuo akan memimpin orang-orangnya sendiri ke dalam jebakan? Saya ingin Anda tahu bahwa Steward Zhuo menyerang Pil King Hall untuk membuat mereka mundur. Laporan tentang serangan di Pil King Hall seharusnya masuk sekarang, membuat Regent Estate dan yang lainnya datang untuk menyelamatkannya. Bukankah itu akan membebaskan kotamu dari pengepungan? Kami kemudian akan datang dengan ribuan pasukan kami dan berkoordinasi dengan Anda untuk menghancurkan mereka. Sayang sekali Anda bahkan tidak bisa bertahan selama itu. Orang-orang di Drifting Flowers Edifices merasa ingin menangis. Sialan, kami keluar terlalu cepat. Kita seharusnya tetap tinggal beberapa hari lagi dan kelegaan akan datang, menyelamatkan bangunan bunga yang melayang. Nenek merasa sakit perut. Itu adalah kesalahan penilaian yang parah. Hanya pasangan itu yang terkikik di dalam melihat penampilan sedih mereka. Drifting Flowers Edifices hampir dimainkan sampai mati, dilempar antara Steward Zhuo dan Regent Estate. Tapi ini pasti akan menjamin perubahan hati mereka. 435. Hahaha, Tuan Lembah Yu menyuruh anak buahnya menangkap para pelarian gedung bunga yang melayang dan telah mendapatkan jasa besar. Bersulang untukmu, Valley Lord Yu. Di halaman yang luas, Regent Estate mengadakan pesta. Huangpu Tianyuan duduk di kursi utama, dengan tuan rumah dan naga surgawi di sisinya. Huangpu Tianyuan tampak memerah, tertawa seperti dunia adalah tiramnya dan bersulang untuk kesuksesan lembah neraka. Yu Wanshan memalsukan kerendahan hati. Huangpu Tianyuan, Estate Lord terlalu baik. Itu adalah tugasku. Munafik. Yan Bogong dan Lin Rufeng meludah dalam pikiran mereka, menatapnya dengan niat buruk. Sementara mereka berdua mematahkan punggung mereka untuk menyerang barisan, pria ini dengan mudah melemparkan jaringnya dan menangkap wanita yang melarikan diri. Seperti sampah berbahaya, keduanya ingin merobek Yu Wanshan di sana. Yu Wanshan menyadari kecemburuan mereka dan berbalik dengan senyum ramah. Itu hanya berhasil memicu kemarahan mereka. Apa yang kamu banggakan, kamu tersesat. Anda tidak punya rumah. Oh, Valley Lord Yu, langkah yang mengesankan di sana, menangkap wanita-wanita dari bangunan bunga melayang. Hanya saja, bagaimana tepatnya Anda tahu apa yang akan mereka lakukan? Tanya Leng Wuchang. Yu Wanshan membungkuk dan melaporkan. Tuan Leng, kesuksesan bukan milik saya sepenuhnya, tetapi penghargaan jatuh pada asisten saya yang cakap. Yu Wanshan menunjuk jubah abu-abu. Dia adalah penasihat baru lembah neraka, Yu Ming, murid terakhir dari mendiang Yu Guiqi. Semua orang menoleh ke Yu Ming. Yu Guiqi adalah pikiran terbesar ketiga di Tianyu. Meskipun memalukan, dia jatuh ke tangan Zhuo Fan, dia cukup berkarakter. Tak perlu dikatakan bahwa muridnya setidaknya harus hidup sesuai dengan nama tuannya. Jadi semua orang meneliti Yu Ming, bahkan Huangpu Tianyuan. Yu Ming membungkuk dan duduk lagi. Leng Wuchang menilai dia, mengangguk. Saya mengerti sekarang mengapa lembah neraka telah bergerak dengan tujuan dan ketepatan akhir-akhir ini. Anda memiliki penasihat sekarang. Hahaha, pahlawan selalu datang muda. Tuan Yu Ming, menurut tebakan menurut Anda kemana para wanita gedung bunga hanyut yang melarikan diri itu pergi? Terus terang, saya tidak tahu. Namun, mengetahui betapa keras kepala nenek, dan menyebut namanya sebagai Lady of Steel, dia bukan orang yang menyerah. Cepat atau lambat hari ini pasti akan datang dan dia merencanakannya dengan tepat. Saya tidak pernah membayangkan dia akan begitu berani untuk memecahkan pengepungan sementara mereka masih memiliki beberapa pertarungan tersisa di dalamnya. Menangkap begitu banyak muridnya hanyalah kebetulan yang menyenangkan. Meskipun sangat disesalkan bahwa nenek dan para pengawas lolos. Yu Ming menghela nafas. Keterampilanku masih buruk dan banyak hal yang luput dariku. Semoga Estate Lord bisa memaafkan saya. Wajah Yan Bogong dan Lin Rufeng berkedut bersamaan.
Masalah sulit. Bintang dan garter saya, bocah ini seperti Yuan Shan. Membual dan berpura-pura rendah hati. Jika Anda tidak sengaja menangkap semua tahanan itu, apakah itu berarti dua rumah yang mendapat Jack Squad harus gantung diri? Kedua tuan itu melebarkan lubang hidung mereka dan terengah-engah marah. Pengepungan bangunan bunga yang melayang telah muncul dengan lembah neraka gelandangan sebagai pemenang yang pasti. Sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh keduanya. Leng Wuchang tersenyum. Tuan Yuming sangat rendah hati. Bagaimana bisa menjadi suatu kesalahan ketika Anda telah memperoleh jasa seperti itu? Hahaha. Huang Putian Yuan mengangguk. Yuming, kamu benar-benar mengikuti tuanmu. Lembah neraka akan pergi jauh dengan Anda di sisi mereka. Estate Lord terlalu baik, Yuming mengangguk. Yuan Shan tertawa bangga, percaya bahwa membangun kembali lembah neraka sudah dekat. Yan Bogong mengejek. Masa depan seperti apa yang bisa dimiliki sebuah rumah dengan rumah yang dirampok? Apa katamu? Yuan Shan meraung. Terlepas dari penampilan lembah neraka yang berat, Yan Bogong masih memiliki ekspresi jijik, memutar kepalanya dengan ejekan. Sebuah wush mengumumkan kedatangan kilatan hijau. Yan Bogong menangkapnya. Dia membaca batu giok dengan hati-hati dan memucat. Dia berlutut di sana-sini dan memohon. Estate Lord Guangpu, aku mohon padamu, selamatkan Pilking Hall. Apa yang sebenarnya terjadi, Hall Lord Yan? Huang Putian Yuan bertanya. Yan Bogong tidak menentu. Su Zuofan membuang sampah ke Pilking Hall. Warisan rumah saya akan segera berubah menjadi debu. Tolong, Estate Lord, kirimkan bantuan. Apa? Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zuofan sekarang mengejar Pilking Hall. Huang Putian Yuan dan Leng Wuchang tampak terkejut, tetapi secercah senyum tersembunyi di mata mereka. Yuan Shan menikmati bagaimana meja telah berubah, tertawa riang. Hehehe, bicara tentang pembalasan yang benar. Anda, mata Yan Bogong menjadi merah. Siapa yang menyuruhnya untuk memandang rendah kemalangan orang lain? Dia tidak punya cara untuk membalas dan menatap Huang Putian Yuan dengan memohon. Estate Lord Guangpu, Anda harus membantu saya. Seluruh aula Raja Pil akan berterima kasih selamanya. Mengelus dagunya, Huang Putian Yuan menoleh ke Leng Wuchang. Leng Wuchang telah bersiap, memasang tampang berat, untuk mencocokkan suasana. Zuofan terlalu keji dan berbahaya. Masuk tanpa rencana akan membuat kita menghadapi bencana, jatuh karena taktik liciknya. Sepengetahuanku, kita malah harus menyerang sekutunya untuk memaksanya pergi. Kami akan menyerang paviliun naga terselubung dan itu akan membuatnya datang untuk menyelamatkan mereka. Bukankah itu akan meringankan Pilking Hall? Zuofan akan memberi Leng Wuchang acungan jempol jika dia ada di sini. Bagus, kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Keduanya selaras satu sama lain dalam hal ini, menggunakan tindakan masing-masing sebagai alasan untuk melanjutkan agenda pribadi mereka. Selain itu, saya memberikan bantuan, hanya saja tidak secara langsung. Saya memiliki orang dalam terbaik saya yang mengerjakannya saat kita berbicara. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya karena menjadi sekutu yang buruk. Hasilnya, 8 rumah bangsawan jatuh satu persatu, meninggalkan klan Luo dan Regent Estate satu-satunya yang tersisa. Exodus tidak punya pilihan selain mengandalkan mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Singkatnya, semuanya akan disia-siakan, dengan hanya 2 dalang ini yang terlihat hidup-hidup seperti bandit. Yuming melihatnya juga dan menghela nafas di dalam. Sekarang, ini, adalah plot terbuka. Anda mungkin tahu setiap detail tetapi masih tidak berdaya untuk menghentikannya. Masing-masing pihak memiliki dalang mereka sendiri yang bertindak sebagai koordinator dan rumah-rumah adalah pakan ternak. Baik itu sekutu atau musuh, kalian semua akan berakhir dikunyah dan dimuntahkan. Melihat tatapan merendahkan Yuan Shan untuknya, Yan Bogong menghela nafas dalam. Dia akhirnya menemukan perbedaan antara Yu Guiqi, Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng. Terampil bekerja di belakang layar namun tidak berdaya dalam menghadapi skema terbuka. Zhuge Changfeng, Zuofan, Leng Wuchang, Kaisar, semuanya adalah ahli sejati. Sementara itu, dalam waktu 2 bulan, Sue Qingjian akhirnya mendapatkan ribuan wanita bangunan bunga melayang kembali ke kota Wingeze. Zuofan sudah lama keluar untuk menyambut mereka tentu saja. Nenek, saat aku hidup dan bernafas, saya menyambut Anda. Zuofan berbicara dengan tangan di belakang punggungnya. Nenek membungkuk dari jarak puluhan meter. Saya berterima kasih, Pramugari Zuo, atas bantuannya di saat-saat yang dibutuhkan gedung bunga melayang, karena telah meluangkan waktu untuk datang menemui kami secara langsung. Saya tidak bisa mengatakan betapa terhormatnya saya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Nenek? Kami adalah sekutu. Tentu saja saya akan membantu Anda. Pasti Nenek masih terluka atas apa yang aku lakukan saat itu. Zuofan menghela nafas. Ini semua salahku karena mengkhianati kepercayaanmu dan atas penderitaanmu sekarang. Semakin Zuofan menunjukkan penyesalannya, semakin dia merasa bersalah.
Dia telah curiga padanya dari pesan pertama yang datang dan masih menyalahkan dia, meninggalkan dia dengan perasaan yang lebih buruk, membuat tuduhan yang salah. Pengawas Peony tidak memiliki keraguan seperti itu. Kalau begitu, bicaralah, mengapa kamu mencuri pusaka kami? Peony, nenek melotot. Zuo Fan melambai. Saya akui, mencuri dari Anda itu salah. Saya tidak punya alasan. Untuk itu, saya telah mengecewakan semua orang ketika Anda sangat membutuhkan saya. Aku tidak berharap ini terjadi. Tidak perlu alasan. Pramugari Zuo, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Sue Qingjian turun tangan. Tahukah Anda bahwa Regent Estate memiliki nona muda dan tuan muda dalam cengkeraman mereka, memaksa Steward Zuo melakukan tindakan keji seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan, nenek? Penatua Sue, kamu keluar dari barisan. Zuo Fan memarahi. Tapi Drifting Flowers Edifices mendapatkan gambaran lengkapnya. Bahwa para hajingan dari Regent Estate telah mendorongnya. 436. Regent Estate yang licik itu, dan Leng Wuchang, ular itu. Nenek menggertakkan giginya. Zuo Fan menghela nafas. Nenek tidak perlu mengatakan itu. Mereka tidak begitu keji. Akulah yang mengkhianatimu terlepas dari ikatan kita. Itu semua pada saya. Satu-satunya yang bisa kamu pakai adalah aku juga. Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria. Aku bisa menerimanya. Oh, tidak, Pramugari Zuo, aku bukannya tidak bijaksana untuk melampiaskannya padamu. Saya tidak pernah bisa menyalahkan Anda sekarang karena saya tahu sumber kemalangan kami. Penatua Sue benar, siapapun akan melakukannya jika itu mereka, termasuk saya. Bukan hakku untuk menghakimimu, Steward Zuo. Semakin banyak Zuo Fan meletakkan kepalanya di atas piring, semakin dia membuat nenek merasa tidak enak, mempermalukannya dengan rasa bersalah dan malu. Dia akhirnya mengutuk Regent Estate lagi. Regent Estate yang celaka dan keji dan bejat itu ingin memicu perselisihan di antara kita. Leng Wuchang bahkan lebih buruk. Aku yakin dia datang dengan rencana tercela itu. Dia mundur sementara Regent Estate mulai bekerja, memaksa Anda untuk membuat jarak di antara kami. Sayangnya, saya jatuh untuk taktik mereka, meragukan klan Luo dan mengakibatkan bencana hari ini. Ini semua salahku. Nenek menangis lagi. Zuo Fan berkedip. Apakah Leng Wuchang bertujuan untuk ini ketika memaksanya untuk mendapatkan akar bodi, dia tidak tahu. Tapi satu hal yang dia yakini, Regent Estate penuh dengan para ahli, sementara wanita Drifting Flowers Edifices impulsif. Tidak terdengar narsis, tetapi tugas mencuri harta karun mereka yang besar bisa dan hanya akan dilakukan oleh Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk melakukan pencurian seperti itu. Namun nenek di sini mencela Regent Estate dan dia sangat setuju. Zuo Fan menepuk pundaknya. Nenek, sekarang kamu tahu bahwa itu semua hanyalah tipuan. Kita sekarang harus berdiri lebih bersatu dari sebelumnya, agar tidak ada lagi yang menghalangi kita. Ya, Steward Zuo, bangunan bunga hanyut sekarang berada pada titik terlemahnya dan kami akan melakukan semua yang Anda minta dari kami, untuk membalas dendam dan membangun kembali bangunan bunga hanyut. Nenek mengangguk dengan keyakinan. Zuo Fan melakukan hal yang sama. Kamu menghormatiku dengan rasa tanggung jawabmu yang dalam. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya perhatikan Anda diracuni dengan Rainbow Cloud Palm. Saya akan meminta seseorang memberi Anda penawarnya. Terima kasih, Pramugari Zuo. Nenek membungkuk lagi dan para murid membantunya masuk ke kota. Zuo Fan melihatnya pergi. Setiap anggota Drifting Flowers Edifices melewatinya dengan permintaan maaf. Saat giliran pengawas Peony, dia menghindari tatapannya dan tidak lagi berapi-api. Yah, aku akan jujur. Steward Zuo, Anda benar-benar tahu bagaimana mengubah alasan menjadi tindakan kelas atas. Kita bisa saja memberitahu mereka saat pertama kali bertemu. Mengapa menyeret semuanya sampai sekarang? Aku merasa telingaku meledak mendengar Peony mengomeli kami terus-menerus. Dengan pantai yang bersih, Sue Qingjian menatapnya dengan bingung. Zuo Fan menghela nafas. Para wanita ini baru saja mengalami perubahan hati. Dan dilengkapi dengan, Penatua Sue, apakah Anda tahu perbedaan antara mengambil dan mengirim? Sue Qingjian menggelengkan kepalanya. Hahaha, seperti yang mereka katakan, easy come easy go. Ketika seseorang memberi Anda sesuatu, Anda tidak memberinya banyak nilai. Jika Anda menggunakan alasan yang sama dari awal, tidak peduli seberapa bagus, mereka tetap tidak akan mempercayai Anda. Hanya melalui penyelidikan terus-menerus mereka, memaksa saya untuk mengatakannya, mereka menganggapnya sebagai kebenaran. Dan hal lain, alasan ini tidak bisa keluar dari saya. Itu harus dari pihak ketiga. Itu sebabnya, Penatua Sue, terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Telingamu pasti kesakitan, hahaha. Zuo Fan tertawa. Bangunan bunga melayang berada di reruntuhan dan uluran tangan saya akan dianggap sebagai anugerah. Sekarang setelah semua keraguan hilang juga, mereka tidak akan mempercayai siapapun selain saya. Kepercayaan ini juga akan mempengaruhi rumah yang masuk, membuat reformasi 3 rumah menjadi kesepakatan.
Penatua Sue, Regent Estate pasti sedang mengincar paviliun naga terselubung dan tempat tinggal pedang Markis sekarang. Kirimi mereka sepatah kata. Mendesak mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan datang ke klan Luo. Tunawisma, mereka hanya akan mengandalkan kita pada akhirnya. Ya, pelayan Zuo. Sue Qingjian menangkupkan tangannya. Tapi berhenti sejenak. Steward Zuo, berapa usia Tuan lagi? Mengapa Anda semakin terlihat seperti rubah tua yang licik? Manusia namun keji pada saat yang sama, Anda masih membuat 3 rumah miskin meneteskan air mata karena kemurahan hati Anda. Hahaha, bukan aku yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal, tapi masyarakat. Zuo Fan berkata, tanda-tanda konflik dan kekacauan telah muncul, dan saya tidak dapat menghentikannya. Yang bisa saya lakukan adalah mencegah anarki di gerbang saya. Penatua Sue, Anda akan belajar pada waktunya. Apa yang saya siapkan untuk mereka adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Sementara saya ingin mereka terintegrasi dan dididik ulang, semua orang ingin mereka dibersihkan. Sue Qingjian hanya menggelengkan kepalanya yang tidak mengerti. Anda mengatakan bahwa masuk akal untuk berterima kasih kepada orang itu karena telah menghancurkan warisan Anda yang berumur ribuan tahun. Itu sangat masuk akal. Petugas Zuo yang keji dan penipu benar-benar bertindak sebagai bangsawan. Sue Qingjian tidak mengerti, dan Zuo Fan tidak seperti yang diinginkannya. Bagaimana kabar Tetua Qiu? Atas perintahmu, aku mengawal murid-murid bangunan bunga hanyut sementara lelaki tua itu menunggu Regent Estate mengosongkan kota mereka sebelum mereka menodai leluhur bangunan bunga hanyut dan mengambilkanmu mayat-mayat itu. Menakjubkan. Zuo Fan mengangguk, terbang menuju Gunung Blackwing, meninggalkan beberapa kata lagi. Penatua Li dan Penatua Yan telah pergi untuk mengurus Pilking Hall. Tunggu Tetua Qiu kembali dan kalian berdua bisa berurusan dengan Mary Woods. Ya, Sue Qingjian membungkuk. Zuo Fan kembali ke bunker, mengirim anggota klan Luo dan orang-orang klan Yun pergi. Baris demi baris lubang berbaris di hadapannya sesuai dengan diagram Taiji. Setiap lubang menampung 2 tubuh di tengah, dengan batu roh di sekelilingnya. Yang satu tampak kuyuh, tetapi ternoda, sementara yang lain mengering dan seperti manusia namun tidak memiliki aura manusia, patung manusia. Di kedua sisinya ada bahan yang tak terhitung jumlahnya dan sepasang sayap binatang spiritual. Selain yang satu ini, ada puluhan ribu lubang seperti itu. Tetapi hanya beberapa lubang yang memiliki tubuh di dalamnya. Mengelus kepala pilar manusia, mata Zuo Fan berbinar. Sekitar 10 tahun yang lalu, Kapten Pang melatihmu. Tapi Anda gagal dan menjadi lumpuh. Aku menyuruh Nona Lei mengajarimu nafas segudang, sementara dia menyebutku monster kejam karena tahu apa yang dilakukannya. Tapi saya percaya membiarkan Anda menjalani hidup Anda sebagai orang cacat adalah kekejaman tertinggi. Itulah mengapa saya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika Anda menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, saya masih akan menggunakan Anda. Waktu itu telah tiba. Anda tidak akan menjadi yang terkuat, tetapi akan mencapai puncak Anda semua berdasarkan bakat Anda. Anda akan membuat kekaisaran melihat bahwa Anda bukan orang lumpuh, tetapi pejuang yang hebat. Gelombang datang dari pilar manusia, sesuatu yang diambil Zuo Fan hanya setelah dia membuat tanda-tanda tertentu. Ada apa dengan pertanyaan, bisakah saya bergerak? Hahaha, Anda akan melakukan lebih dari itu, lebih dari impian terliar Anda. Kamu akan menjadi penjaga terkuat klan Luo, kebanggaan dan kehormatan klan Luo. Gelombang riak lain memberitahu Zuo Fan tentang kegembiraan mereka. Dia tidak pandai sepatu dan berencana memperbaiki boneka perang, senjata perang yang menghancurkan. Dia akan menggunakan leluhur itu dan memurnikannya dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat mereka sekuat berlian. Adapun jiwa untuk mengoperasikannya, disitulah pilar manusia setia klan Luo ini masuk. Karena mereka sudah mati sejak awal, bahkan dengan pilar manusia yang mengendalikan mereka, mereka tidak akan bisa berkultivasi dan dengan demikian dijuluki senjata manusia. Itu adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan seorang kultivator yang belum mencapai potensinya. Tapi mereka lebih dari cukup untuk kerajaan yang lemah seperti Tian Yu. Karena keterbatasan materi, ia berencana untuk membuat 1000 dari mereka untuk memulai sambil membiarkan alam mengambil jalannya dengan sisa pilar manusia. Namun berkat dukungan kuat dari Kun Peng, dia berharap untuk memberikan anak-anak ini, yang mengorbankan diri mereka untuk jaringan intelijen klan Luo, sebuah tubuh yang bisa mereka tempati. Itu adalah hadiah terbaik untuk dedikasi dan pengabdian mereka. 1000 boneka perang cukup tangguh untuk melawan keluarga kekaisaran. Tetapi dari kelihatannya, angka itu dengan cepat mendapatkan 2 angka 0 lagi. Dia bisa berhadapan dengan 3 juta tentara Dugu Zantian jika ini terus berlanjut. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa semua rencana kaisar memiliki kekurangannya sendiri. Berapa lama dia akan mempertahankan tahtanya setelah pasukan ini muncul dan melawan pasukan Dugu? Hahaha. Mata Zuo Fan bersinar dengan kekejaman saat dia berteriak. Buka gerbang dunia dan biarkan awan membara, menurunkan hujan perang yang sangat gelap. Sehingga jiwa-jiwa orang dahulu dapat menginjak-injak tanah ini sekali lagi. Gemuruh.
Dunia itu sendiri bergetar saat langit menghitam dan kilat berkedip. Angin hitam yang mengerikan naik di Gunung Blackwing, menimbulkan badai dan menelan segalanya. Wingzhou City berada di ambang tersapu di dalamnya. Nenek dan yang lainnya yang baru saja menemukan kedamaian sekarang panik dan bingung. Ketika dunia mengalami perubahan, seseorang melawan tatanan alam, membawa kesengsaraan surgawi. Apa yang akan terjadi yang akan membawa kehancuran pada yang hidup? 437. Sas. Petir meliuk-liuk di seluruh mayat saat material dan sayapnya bersinar. Mereka mencair dan memasuki tubuh, menyatu bersama. Itu berjalan seperti apa yang Zuo Fan alami pertama kali, tetapi jauh lebih mudah. Berbeda dengan pemurnian hidup yang dia jalani, kali ini dilakukan pada mayat yang sudah mati, tidak berperasaan dan tidak peduli tentang beberapa hal sepele seperti jiwa yang hancur. Jadi, Zuo Fan menjadi besar kali ini, melakukannya pada 1000 dari mereka pada saat yang sama. Dengan pekerjaan yang dilakukan, tubuh memiliki kilau logam pada mereka. Zuo Fan membuat tanda, ubah tempat dan biarkan jiwa kembali. Bang! Pilar manusia meledak menjadi hujan darah dan jeroan. Saat tampilan mengerikan itu memercik ke tanah dengan suara yang memuakkan, itu meninggalkan nyala api samar dari cahaya hijau spektral. Zuo Fan membuat tanda lain dan api memasuki mayat. Mayat-mayat itu bergetar dan kelopak mata mereka menggigil. Zuo Fan melewati tanda lain dan mayat-mayat itu membuka mulut mereka, sementara dia mengirim pil. Sekering dan biarkan roh mengambil tempat yang seharusnya. Tanda lain dan gemuruh terus berlanjut saat langit memiliki lubang di dalamnya yang memuntahkan hujan petir. Gunung-gunung berguncang dan susunan gunung Blackwing hampir runtuh. Orang-orang Wingzhou City memucat, menganggap fenomena tidak wajar ini sebagai akhir dari hari-hari yang akan datang untuk mengambil semua yang mereka ketahui. Zuo Fan gemetar dengan bumi, mengetahui ini adalah cara surga dalam menunjukkan murka, kesengsaraan. Barang apapun yang tidak dimaafkan dunia ini menghasut kesengsaraan surgawi agar semuanya dibersihkan, dihancurkan, untuk menjaga semua makhluk hidup dari kehancuran, yang ditetapkan oleh Dao dunia. Zuo Fan saat memperbaiki boneka perang melakukan hal itu, melawan surga dan menjatuhkan kemarahan dunia di kepalanya. Tetapi dia telah melakukan terlalu banyak pekerjaan dalam hal ini untuk suatu kesengsaraan surgawi yang kecil untuk datang menghancurkan semuanya. Karena dia sepenuhnya berniat memperbaiki boneka perang, dia punya cara untuk menjaga boneka perang tetap hidup. Jentikan jarinya menggema. Keempat larik itu mulai dan memuntahkan kabut hitam pekat di sekitar kota Wingzhou. Kabut hitam bergoyang dan berputar, menelan semua sambaran petir. Selimuti mata surga, matahari dan bulan, susunan kelas 10, naga bayangan tersembunyi. Dengan peluit, kabut hitam menyapu boneka perang, menutupi mereka sepenuhnya. Ketika laut hitam berlalu, Zuo Fan melihat tanah datar, dengan semua boneka perang hilang dari bunker dan penglihatannya. Gemuruh di langit tertahan, kehilangan sasarannya. Awan hitam berserakan, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Tanah tidak lagi berguncang dan kota Wingzhou kembali normal. Tapi apa yang baru saja terjadi membuat setiap warganya dipenuhi dengan firasat buruk. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menyeka alisnya, sangat gembira. Setidaknya dia memiliki pandangan ke depan untuk menggunakan otoritas baru dari rumah Luo dan menambang domainnya, mengumpulkan batu roh yang diperlukan untuk mengatur susunan kelas 10. Semuanya akan sia-sia jika tidak, bahkan dengan basis rumahnya yang hancur di bawah amukan surga. Surga cukup murah hati sekalipun. Itu akan menyerang dengan kemarahan yang tak terkendali dan kekuatan yang tak tertandingi ketika sesuatu yang asing mulai terbentuk, tetapi akan meninggalkan Anda setelah selesai terbentuk. Melalui naga bayangan tersembunyi, Zuo Fan menyembunyikan boneka perang sampai penyatuan selesai. Maka dia tidak perlu khawatir. Dunia akan segera mengikuti, dengan 100.000 boneka menyapu tanah ke segala arah. Ahahaha. Zuo Fan melihat sekeliling bunker untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Hanya fenomena aneh dunia yang meninggalkan bekas pada orang-orangnya, namun mereka tidak punya cara untuk mengungkap misteri itu. Acara ini adalah awal dari kebiasaan unik, terjadi setiap bulan. Dengan Zuo Fan bungkam tentang hal itu, tidak ada yang mengetahuinya dan semua orang menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Sepertinya dunia sedang melakukan tugasnya. Dengan tidak ada kerugian yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang peduli dengan itu. Begitulah beberapa bulan berikutnya berlalu. Regent Estate menggunakan waktu ini untuk memimpin sekutunya seperti banjir yang tak terhentikan menuju paviliun naga terselubung dan tempat tinggal pedang markis. Belajar dari akhir yang menyedihkan dari Drifting Flowers Edifices, keduanya tidak melawan dan terus melarikan diri. Serangan Regent Estate terhadap rumah-rumah tersebut nyaris tidak mendapat perlawanan karena rumah-rumah tersebut sudah lama hilang, membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk menginjak-injak keduanya. Tapi tidak seperti Drifting Flowers Edifices, kedua rumah ini tidak mengalami banyak kerugian. Sementara Zuo Fan yang malang adalah baler besar yang menjadi kaya karena perang ini. Dia merampok Pilking Hall dan Mary Woods Buta, termasuk makam.
Tapi jangan lupa untuk memasukkan sekutunya yang berharga sebagai target yang layak untuk beberapa penodaan santai. Ini berjalan seperti ini. Setelah Regent Estate menyerang sebuah rumah, timnya akan mampir untuk menggali. Pemenang sejati dalam semua ini adalah Zuo Fan sejauh ini, mendekati 100.000 mayat yang kuat, minimal tahap tempering tulang. Dia sudah memperbaiki puluhan ribu boneka. Hanya saja tidak ada sekutunya yang tahu berita gembira ini, mengikutinya seperti anjing kecil yang baik dan menyalahkan semuanya pada Regent Estate. Aman untuk berasumsi bahwa perang besar akan pecah jika mereka mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Hingga saat ini, pondasi ketujuh rumah tersebut berada dalam reruntuhan karena terbentuk dua sisi. Yang tersisa hanyalah perang yang kejam dan keras untuk supremasi. Aula utama Blackwing Mountain dipenuhi oleh para pemimpin dari setiap rumah. Zuo Fan dan Luo Yunhai mewakili klan Luo, mengambil kursi utama, sementara sisanya adalah 3 sekutu mereka. Zuo Fan melirik mereka. Keluarga kekaisaran dilanda konflik dalam dan luar sementara Regent Estate merajalela di Tianyu. Kedua kubu berada di titik puncak. Perang sedang terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu kami telah menderita selama 1000 tahun terakhir di tangan mereka dan sekarang mereka bahkan telah menghancurkan rumah kami. Long Jiu mendengus. Kami tidak jatuh selama ini demi negara. Tapi sekarang kami memilikimu sebagai saudara, klan Luo, dan bersama-sama kita bisa melawan mereka. Kami memiliki Anda untuk memimpin kami, untuk menghancurkan mereka. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita. Ya, kami akan menghancurkan mereka. Yang lain bergema. Murid-murid dari rumah-rumah yang hadir semuanya tunawisma, pelarian dalam arti dan bentuk yang sebenarnya. Ketika mereka tidak punya apa-apa lagi, mengapa mereka melalaikan ini? Dan dengan kemenangan yang menjanjikan untuk memulihkan tanah mereka, mereka mencurahkan segalanya untuk itu. Perang adalah jawabannya dan rasa haus mereka untuk itu semakin bertambah. Zuo Fan memasang seringai jahat khasnya, sempurna. Dia mengangkat tangannya untuk diam. Yakinlah, teman-teman, kami memahami penderitaan Anda. Ajaran leluhur klan Luo kami adalah tentang menjadi benar dan bermoral kepada tetangga kami. Anda semua telah membantu kami ketika kami berada di titik terendah kami. Kami tidak pernah melupakan kemurahan hati Anda yang luar biasa. Sekarang kalian semua berada dalam kesulitan, klan Luo akan maju dan memberimu keadilan. Ini adalah pernyataan perang saya. Kami akan melawan mereka sampai akhir. Oh, tinju dilempar ke udara. Beberapa menghela nafas, memuji kesetiaan Steward Zuo dan kebaikan klan Luo. Hanya Luo Yunhai yang berubah agak merah muda, berkeringat deras seperti setiap tetua klan Luo lainnya yang hadir. Memang ajaran leluhur klan Luo adalah tentang kebenaran, setelah mendengar Luo Yunhai dan Luo Yunchang membicarakannya. Tapi sejak Zuo Fan mengambil alih, kata itu dicoret dan dihapus dari kosakata klan Luo, diganti dengan tujuan yang lebih baik dan lebih benar, seperti kepentingan diri sendiri untuk memulai. Zuo Fan baru saja menggunakannya hanya sebagai alat, tetapi menjualnya dengan pidatonya yang indah dan tindakan yang tulus, semua orang terinspirasi, didorong dan dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran, sampai memberikan hidup mereka untuk itu. Cukup lucu, jika itu adalah kebenaran biasa, mereka mungkin tidak begitu tertarik untuk mengikuti Zuo Fan. Tetapi dengan dia yang begitu tercela dan keji untuk memberikan beberapa insentif untuk semua orang, mereka semua setuju. Seperti yang pernah dikatakan Zuo Fan, di dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah, pergi dengan kebenaran saja akan membawa seseorang ke tempat pembuangan yang menyedihkan, seperti klan Luo ketika dia menemukannya. Memahami hal ini, mata Luo Yunhai berkilat dan dia bangkit. Semuanya, sebagai kepala klan-klan Luo, saya akan menyusun deklarasi perang, untuk menumpas Regent Estate dan memberi Anda semua keadilan. Dengan tindakan yang bermartabat dan suara yang kuat, dia mendorong rasa persahabatan yang lebih kuat ke dalam hati mereka. Zuo Fan mengangguk ke dalam, anak itu akhirnya tumbuh dewasa. Tanpa kegelapan yang mendukungnya, cahaya akan seperti debu yang tertiup angin. Di sisi lain, Regent Estate sudah menyiapkan deklarasi perang, mengirimkannya ke tujuan akhir mereka, klan Luo. Orang-orang membersihkan ruangan setelah negosiasi selesai. Hanya Yuming yang tinggal di belakang dan Leng Wuchang tersenyum. Tuan Yuming, saya dengar Anda dekat dengan pangeran kedua. Dia mempercayaiku sepenuhnya. Yuming mengangguk. Kalau begitu tolong kembali ke sisinya. Kami dan Suge Changfeng memiliki pemahaman di tempat, tetapi ketika datang ke rubah tua itu, kami masih membutuhkan jaminan dan perlu menyiapkan rencana B. Saat kami akan berperang dengan klan Luo, tidak ada yang lebih saya benci daripada untuk membuat keluarga kekaisaran menempelkan hidungnya di dalamnya. Yuming menyipitkan mata, dan menyeringai. Hahaha, kamu seperti Zuo Fan. Berhenti sejenak, Leng Wuchang menatapnya. Hahaha, begitu. Jadi dia memberimu jalan juga. 438. Deklarasi perang mengambil sayap, menempel di jalan-jalan Tianyu dan mendorong kengerian ke dalam hati rakyatnya.
Regent Estate, dengan hak kekaisarannya, menyatakan dirinya sebagai raja. Itu pertama-tama akan membersihkan pengkhianat Zuo Fan dan klan Luo, bersumpah untuk membersihkan bangsa dari keturunannya, membawa perdamaian. Zuo Fan menuduh Regent Estate atas tindakannya yang merosot, menipu, merencanakan untuk mengambil 7 rumah bangsawan untuk dirinya sendiri. Kejahatannya tidak terhitung. Dengan kekuatan yang diinvestasikan dalam klan Luo sebagai rumah bangsawan ke-8, mereka mengambil tugas sebagai pelayan setia penguasa untuk membersihkan dunia dari orang-orang rendahan yang keji ini dan untuk menghilangkan kegelapan. Rata-rata warga negara tampak lebih tersesat dari sebelumnya. Tian Yu berada di bawah kekuasaan klan Yuan. Siapapun yang berbaris atas nama keluarga kekaisaran, memiliki kebenaran di sisinya. Kaisar mengubah Zuo Fan menjadi buronan dan Regent Estate ditugaskan untuk menyingkirkannya. Semua orang tahu itu, tapi dari pernyataan Zuo Fan, sepertinya Regent Estate telah membuat Kaisar sampai pada kesimpulan yang salah melalui paksaan dan fitnah. Berpegang pada fakta bahwa pejabat yang setia biasanya dijebak oleh yang korup, Zuo Fan mengaku sebagai benteng kesetiaan. Status buronannya semua karena skema Regent Estate dan mempermainkan Kaisar sebagai orang bodoh. Dia ingin menghapus korup dan membiarkan Kaisar berpikir jernih. Makanya bangkit melawan Regent Estate. Zuo Fan tampaknya memiliki cukup alasan untuk melakukannya juga. Tapi apa yang membuat seluruh penduduk menatap kosong adalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Seharusnya keluarga kekaisaran yang akan mengklarifikasi hal ini, namun penguasa itu sangat tenang. Kaisarlah yang telah mengeluarkan dekret untuk membunuh Zuo Fan, tetapi sekarang dia telah menutup telinga. Kaisar berpura-pura menjadi tua. Demi argumen, jika dia berbicara, apakah dia punya alasan untuk menyerang mereka berdua nanti? Lebih baik membiarkan mereka saling membantai, dan kemudian menghabisi mereka pada waktunya. Adapun siapa yang benar dan siapa yang salah, semuanya tergantung pada keputusan Kaisar, bukan? Rencana Kaisar itu cerdik, membodohi seluruh bangsa. Tapi satu hal yang mereka tahu adalah bahwa klan Luo dan Regent Estate marah karena menjatuhkan yang lain. Rumah bangsawan dengan warisan lama mereka diratakan dalam waktu singkat, hanya menyisakan 2 faksi ini. Klan kecil ini tidak bisa main-main dengan salah satu dari kekuatan besar ini. Itu adalah taruhan yang lebih aman untuk menunggu pemenang keluar sebelum memeluk kaki mereka. Meskipun tindakan ini membawa nada yang sedikit mencela, itu jauh lebih baik daripada membuat pilihan yang salah dan berakhir dengan mayat di lumpur. Kaisar itu cerdik, tetapi klan juga tidak sebodoh itu untuk disapu oleh pusaran. Siapa yang peduli siapa yang keji dan siapa yang bermain bagus. Pemenangnya selalu, dan akan selalu benar, kan? Orang tua bodoh itu pura-pura tuli. Anda meminta saya untuk berurusan dengan Zuo Fan dan sekarang Anda bahkan tidak akan mendukung saya, busuk. Huangpu Tian Yuan mengoceh. Leng Wuchang tersenyum. Estate Lord, kami tahu ini akan datang. Keluarga kekaisaran ingin menjadi pihak ketiga jadi bagaimana itu bisa memberi kita alasan yang adil. Itu hanya akan bekerja untuk meningkatkan kekuatan kita. Belum lagi dia hampir tidak punya alasan untuk berurusan dengan kita. Dia pasti berpikir dia memiliki kita dan Zuo Fan tepat di tempat yang dia inginkan. Delusi adalah apa yang dia miliki. Bahkan sebelum dia mendapat kesempatan, aku akan memastikan halaman belakang rumahnya terbakar. Huangpu Tian Yuan menamparkan meja. Leng Wuchang tersenyum dengan tatapan bijak. Zuo Fan sedang bersantai, menunggu perang datang. Dia telah mengetahui reaksi keluarga kekaisaran berabad-abad yang lalu dan telah merancang deselerasi yang konyol dan mencolok itu untuk alasan yang sama. Dia melukis dirinya sendiri sebagai gambaran kesetiaan, karena toh tidak ada seorang pun di sana untuk membantahnya. Atau Regent Estate akan mengambil nama pejabat yang setia untuk meningkatkan pangkatnya dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Cara ini jauh lebih baik. Hehehe, aku sama bersalahnya denganmu. Membuat perang ini adil dan jujur. Adapun keluarga kekaisaran melemparkan kaitnya. Halaman belakang rumahnya tidak akan sepi dalam waktu lama. Dengan senyum bengkok, Zuo Fan melihat ke arah ibu kota kekaisaran, percaya diri dengan kemungkinannya. Siapapun, di istana kekaisaran, kaisar di singgasananya memiliki pandangan licik di matanya sesekali. Marsekal Dugu, sudah waktunya. Pesan saya, Yang Mulia. Dugu Zantian membungkuk. Kaisar berkata, Marsekal Dugu, dengan membersihkan pengkhianat sebagai alasannya, kumpulkan 1 juta orang. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya mengerti. Sambil menghela nafas, Dugu Zantian menggelengkan kepalanya karena kalah. Kaisar ingin dia membasmi semua pengkhianat. Adapun siapa ini, dia tidak mengatakannya. Itu sama dengan meminta untuk membunuh mereka semua. Dan Kaisar pasti sudah menyiapkan daftar kejahatan mereka untuk dipublikasikan kapan saja. Tapi berperang melawan anak baptisnya adalah pekerjaan yang sulit dilakukan oleh Marsekal tua ini. Tetapi Kaisar telah memberikan perintahnya dan dia harus mematuhinya. Yang Mulia, kepergianku akan membawa kekacauan besar di ibu kota kekaisaran. Aku takut.
Tidak apa-apa. Dugu Zantian hancur karena khawatir tetapi Kaisar memotongnya. Saya telah membuat rencana untuk kemungkinan ini. Marshal bisa pergi dengan mudah. Rencana ini akan menyelesaikan situasi kritis Tian Yu. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Dipahami. Dugu Zantian membungkuk dan meninggalkan istana. Kaisar dilanda kesedihan melihat dia pergi. Marsekal, demi kebaikan bangsa, saya hanya bisa kejam. Beberapa hari kemudian, berita tentang pasukan Dugu Zantian sedang bergerak menyebar ke setiap telinga. Zuo Fan dan Huang Putian Yuan mencibir. Hanya Perdana Menteri yang mengerutkan kening. Serigala tidak jelas menyelinap di depannya sekali lagi, bersemangat. Perdana Menteri Zuge, bahkan Dugu Zantian telah meninggalkan sisi Kaisar. Ini adalah kesempatan terbaik kita sejauh ini. Kami menunggu. Alis Zuge Changfeng terkunci rapat. Hu Liancai menjadi tidak tenang. Perdana Menteri, semua rakyat setia Kaisar telah pergi. Dia tidak berdaya. Jika kita menunggu dia menyelesaikan semua konflik, di dalam dan di luar pengadilan, itu akan terlambat. Garnisun telah menekan kami untuk pergi sejak beberapa hari yang lalu juga. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil mendesah, pikiran Zuge Changfeng berantakan. Akhirnya dia berbicara. Kami menunggu. Untuk apa? Perdana Menteri, apa yang menahan Anda? Hu Liancai marah sekarang. Yang terbaik di Kuanrong ada di sini bukan untuk perjalanan wisata. Mengelilingi tempat itu tanpa melakukan apapun sepanjang waktu akan berakhir dengan aib bagi pasukan mereka. Tapi ini semua tergantung pada Perdana Menteri. Menjentikkan lengan bajunya, Hu Liancai pergi, meninggalkan Zuge Changfeng sendirian dengan pikirannya yang campur aduk. Suara mendesing. Kedua tetua muncul di sisinya, membungkuk. Tuan Perdana Menteri, apa yang mengganggumu? Dari 5 naga surgawi, kami hanya pernah melihat 3. Sekarang menurutmu siapa 2 lainnya? Zuge Changfeng berkata. Para tetua Yin yang memahami keadaannya dan berkata, Tuan Perdana Menteri, Anda telah menahan diri selama ini karena 2 naga surgawi ini. Kenali diri Anda dan musuh Anda dan Anda akan selalu menang. Bahkan melawan naga surgawi. Jika saya tidak tahu siapa mereka, tindakan terburu-buru kita akan menjadi kematian kita. Penatua kulit hitam berkata, Tuan Perdana Menteri, saya memiliki dugaan tetapi merasa itu tidak pantas. Seorang pria dengan kekuatan Anda telah melakukan perjalanan jauh dan tahu banyak. Tidak peduli apa yang terjadi di Tianyu, bagaimanapun orang menyembunyikan diri, tidak ada yang mengejutkan Anda. Namun kami tidak memiliki informasi tentang 2 naga surgawi ini. Mereka bahkan mungkin tidak ada, dibuat oleh keluarga kekaisaran sebagai gertakan. Zuge Changfeng tersentak. Maksudmu orang tua itu menggunakan taktik kota kosong. Ini adalah salah satu taruhan yang berbahaya. Dia lebih suka mengirim semua orang untuk berurusan dengan Regent Estate dan Zuo Fan, dan baru kemudian menyelesaikan pengadilan. Itu berarti tidak bertindak sekarang akan sia-sia. Tapi bagaimana jika itu semua jebakan dan semua yang telah kita kerjakan akan sia-sia? Skema orang bodoh tua itu brilian. Saya benar-benar dalam dilema. Zuge Changfeng menghela nafas tetapi tatapannya mengeras. Kirim pesanan untuk bersiap-siap. Pangeran kedua mondar-mandir di manor barunya, bersemangat dan khawatir. Sedetik kemudian dia mendapati dirinya melihat jubah abu-abu dan berkata, Tuan Yuming, Anda akhirnya kembali. Situasi. Aku tahu. Yuming tersenyum licik. Yang mulia, ini momenmu. Benarkah? Pangeran kedua berseri-seri, terlalu bersemangat untuk berbicara. 439. Malam tiba, pangeran kedua dan Yuming sedang duduk di aula utama menunggu informasi. Di bawah mereka ada pejabat militer, dengan komandan penjaga kota memimpin. Karena kaisar telah meninggalkan keamanan ibu kota di tangan pangeran kedua, orang-orang ini di bawah perintahnya. Untuk merebut tahta dan memerintah tanah, dia membutuhkan fondasi yang tepat. Kenapa lama sekali? Kaki pangeran kedua terpental, menunggu dengan cemas. Yuming, di sebelahnya, menggelengkan kepalanya. Pangeran kedua memakai hatinya di lengan bajunya. Bagaimana dia bisa menjadi calon penguasa? Jika dengan keajaiban, dia mendapatkan tahta, dia akan segera ditendang. Berbeda dengan kaisar saat ini, yang meskipun dikenal tidak mampu, memiliki pemikirannya sendiri. Dia telah bermain-main dengan rubah tua Tianyu selama beberapa dekade. Penguasa pikiran yang sebenarnya. Bagaimana bisa ayah seperti itu memiliki anak laki-laki yang pemarah? Bidan itu pasti bersalah. Dia pasti menjatuhkannya di kepalanya saat lahir. Yuming mengejeknya di dalam. Pangeran kedua tidak tahu bahwa penasihatnya yang paling terpercaya sama sekali tidak mempercayainya, hanya menunggu mata-mata dengan tidak sabar. Suara mendesing. Seorang pria muncul di depan, berlutut. Pangeran kedua melompat berdiri. Bagaimana situasinya? Yang mulia, tentara Dugu telah berbaris selama sebulan dan ribuan mil jauhnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali tepat waktu, bahkan jika itu hanya Dugu Zantian atau 4 macan Tianyu.
Benarkah? Pangeran kedua sangat gembira. Hahaha, tentara Dugu benar-benar pergi. Ayah terbuka lebar. Komandan, kumpulkan 30.000 penjaga dan serang istana dan paksa ayah untuk turun tahta. Pada pagi hari, di istana, aku akan menjadi kaisar baru. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, hahaha. Ya yang mulia, hidup kaisar. Komandan itu membungkuk. Pangeran kedua tertawa lebih keras, wajahnya berseri-seri, menulis dirinya sudah sebagai kaisar. Hehehe, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan aku tidak layak untuk memerintah ketika aku memiliki istana kekaisaran di telapak tanganku. Pangeran kedua pergi dengan kapten tepat di belakangnya. Mulai, tangkap semua pejabat. Saya tidak ingin ada kekacauan. 30.000 penjaga kekaisaran sudah cukup untuk merebut semuanya. Kami akan menyelesaikannya malam ini. Yang mulia tidak terkalahkan. Para pria itu mengatupkan bibir mereka. Hanya Yuming yang tetap tinggal dengan senyum mengejek. Pohon tertinggi mendapat angin. Ibu kota kekaisaran tidak kekurangan pria dengan kekuatan dan ambisi, jadi mengapa mereka tidak bertindak, membiarkanmu pergi duluan. Idiot, satu-satunya kegunaanmu adalah menjadi pion orang lain. Saya telah melakukan apa yang diminta Zuo Fan dan Leng Wuchang. Ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan, pasukan Dugu Zantian harus kembali dan mereka dapat bertarung sepuasnya, hahaha. Yuming menyelinap ke malam yang gelap. Jalan utama ibu kota kekaisaran segera dipenuhi tentara. Salah satu orang yang sibuk menjadi terlalu ingin tahu tetapi takut dengan tampilannya. Beberapa pejabat yang keras kepala berada di bawah tahanan rumah, tanpa ada yang masuk atau keluar. Sambil mendesah, orang-orang ini menebak apa yang sedang terjadi. Seseorang memberontak, sekarang sepanjang waktu, ketika semuanya dalam kekacauan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu resolusi, mengetahui malam akan kacau balau. Suge Changfeng sedang berada di rumahnya, memeriksa rincian operasinya ketika dia mendengar keributan di luar. Seorang pelayan melaporkan melihat penjaga di sekitar rumah. Semua orang panik, terutama seorang pria dengan cambang, berteriak, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia bahkan mengepung rumah Perdana Menteri. Kapten mana yang berani melakukan ini? Menteri Perang, tenanglah. Suge Changfeng tersenyum. Hahaha, mereka hanya membuat keributan, itu saja. Tapi Tuan Perdana Menteri, memiliki penjaga yang mengelilingi Menteri Perang adalah penghinaan langsung bagi saya. Pria itu marah karena kurangnya rasa hormat. Suge Changfeng tertawa. Tidak perlu merasa malu ketika mereka bahkan bukan anak buahmu. Orang-orang kita masih menunggu di luar. Biarkan saja orang-orang biadab ini mencari semua yang mereka inginkan, lalu kami akan memutuskan tindakan kami. Mata Suge Changfeng berkilat. Menteri Perang menunjukkan seringai licik sebagai jawaban, mengangguk dan duduk. Di dalam istana kekaisaran, Kaisar berada di mejanya ketika dia mendengar tangisan dan seorang pelayan dengan panik datang. Ye yang mulia, ini mengerikan. Pelan-pelan, Kaisar tetap tenang. Mengambil napas dalam-dalam, pria itu berkata, pemberontakan, yang mulia. Mereka menyerang istana kekaisaran dan kita sedang diserbu. Apa? Kaisar bergegas berdiri, tapi pelayan itu memohon sebelum dia bisa pergi. Yang mulia, ini terlalu berbahaya. Silakan gunakan terowongan rahasia dan melarikan diri. Saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa lari dari tanah saya? Sambil mendengus, Kaisar berjalan keluar. Siapa yang berani bertindak dengan kurang ajar seperti itu? Pada tatapan baja Kaisar, pelayan itu menghela nafas dan mengikuti di belakangnya. Mereka baru saja melangkah keluar dan api menyala di langit dengan teriakan dan raungan bergema di mana-mana. Mereka melihat gelombang tentara menabrak istana kekaisaran dan penjaga kekaisaran didorong mundur. Dia juga mengenali siapa pemberontak itu, para penjaga kota. Terengah-engah, dari 3.000 penjaga kekaisaran, hanya 300 yang tersisa, berdarah dan terluka. Mereka semua mengitari Kaisar, wajah mereka muram. Sambil menyipitkan mata, Kaisar memandang dengan gembira. Anakku, mengapa kamu menggunakan penjaga kota untuk kepentinganmu sendiri dan menyerang istana kekaisaran? Hahaha, oh ayah kekaisaran. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memimpin penjaga kota dan bukan mereka yang memberontak atas kemauan mereka sendiri? Tawa kurang ajar mengumumkan kedatangan pangeran kedua yang dikelilingi oleh 10 ahli Radiant Stage. Terkekeh, Kaisar mengejek. Panglima penjaga tidak impulsif, dan tentu saja tidak cukup bodoh untuk menjulurkan lehernya. Anda, pangeran kedua marah. Kaisar mengejeknya atas tindakan gegabahnya, untuk hal tidak berguna yang ada di pundaknya, bahkan lebih buruk dari seorang komandan kota. Ayah kekaisaran, aku tahu kamu hanya peduli pada kakak laki-laki dan selalu memandang rendah aku. Tapi sekarang kamu akan melihat aku terbuat dari apa. Oh, kurasa aku sudah cukup melihat, badut tak berotak. Jika saya meninggalkan kekaisaran di tangan Anda, klan Yuan bahkan tidak akan melihat akhir tahun, dengan bangsa yang jatuh ke dalam anarki. Kaisar dilindungi. Pangeran kedua marah. Kamu bisa meremehkanku semaumu, tetapi sejarah ditulis oleh pemenangnya.
Aku telah mengepungmu, seluruh istana kekaisaran berada di bawah kendaliku. Jadikan aku seorang kaisar sekarang dan aku akan membiarkanmu pensiun dan pergi dengan bahagia. Kamu benar-benar anakku. Tetapi bagaimana jika saya tidak berencana untuk pensiun? Mungkin aku akan menyimpan kursi ini lebih lama lagi. Kaisar meremehkan. Dengan gemetar, pangeran kedua meludah. Ayah kekaisaran, jangan dorong aku. Apa, kau akan membunuhku? Bunuh daging dan darahmu sendiri. Kaisar mengejek. Mata pangeran kedua merah. Ayah kekaisaran, Anda akan turun tahta, apakah Anda mau atau tidak? Atau ikatan kita akan terputus dengan darah? Pangeran kedua berteriak, penjaga, bawakan yang mulia pena dan kertas. Dia akan turun tahta. Bunuh siapa saja yang mengganggu. Dipahami. Pasukan penjaga meraung seperti tsunami, dipenuhi dengan semangat dan kekuatan saat terus bergerak. Kaisar tidak sedikit pun takut, tetapi orang tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang penjaga kekaisaran di sekitarnya, mundur perlahan. Pangeran kedua melihat mereka masih bersikap tegas dan menoleh ke kiri. Seorang ahli Radiant Stage menangkap maksudnya dan terbang menuju kaisar. Tapi sosok memotong jalan ahli itu sementara seseorang berteriak. Kakak kedua, berhenti. 440. Bam. Bentrokan itu mengguncang para penjaga, membuat kedua belah pihak menjatuhkan senjata mereka demi menutupi telinga mereka. Kedua ahli berpisah dan ahli Radiant Stage jatuh kembali ke sisi pangeran kedua. Yang lainnya berada di sebelah kaisar, diikuti oleh 7 lagi, penjaga Radiant Stage yang tersisa di istana kekaisaran. Yongning bergegas mendekat, mengomel. Kakak kedua, bagaimana seorang pangeran bisa melakukan tindakan tercela seperti mengangkat senjata dan memberontak? Hentikan ini sekarang dan minta maaf kepada ayah kekaisaran. Diam, Yongning, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pangeran kedua tidak pernah meliriknya, hanya memelototi kaisar. Ayah kekaisaran, sejak kegagalan dengan Zhuo Fan, penjaga Radiant Stage Anda terluka parah. Anda tidak punya kesempatan. Saya tidak ingin pembunuhan ayah, dicap sebagai pembunuh raja oleh rakyat. Saya menyarankan Anda untuk turun tahta. Kaisar mengejek. Nak, tahta selalu diperoleh melalui suksesi atau perang. Aku akan jujur padamu. Aku tidak pernah terlalu peduli padamu, aku juga tidak berencana menjadikanmu urutan berikutnya. Jika Anda menginginkan tahta saya, Anda hanya perlu mengambilnya dari tangan saya. Kaisar mengangkat telapak tangannya, meskipun kosong, itu membawa semua kekuatan kekaisaran yang dia kumpulkan saat dia mengejek. Jika kamu bisa, itu. Pangeran kedua menggertakkan giginya, kukunya menancap di telapak tangannya dan berbicara dengan nada tragis. Ayah kekaisaran, akhirnya kamu jelas. Anda tidak pernah mencoba untuk mempersiapkan saya menjadi seorang kaisar, menyingkirkan saya dari awal. Kalau begitu yang bisa saya katakan adalah bahwa hari ini, tahta akan menjadi milik saya. Jangan salahkan aku ayah, karena aku akan memutuskan hubungan kita. Pangeran kedua hampir meraung, matanya merah. Kaisar, bagaimanapun, hanya melihat ke belakang dengan dingin. Hati pangeran kedua dilanda kesedihan. Dia merasakan bahwa ayah kekaisaran tercintanya bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai putranya, memicu amarahnya yang membara. Bunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Dapatkan segel giok. Saya akan menyusun pesanan sendiri. Dipahami. Orang-orang itu berteriak, menyerbu istana. 10 ahli Radiant Stage bergerak juga. Dengan hanya 8 ahli di sisi kaisar dan tidak ada naga surgawi di sekitar, mereka memegang keuntungan. Kaisar akan segera dirantai dan kudeta akan menang. Para ahli Radiant Stage bingung dengan prospeknya. Mereka akan menjadi pejabat setia kaisar baru, diberkati dengan kekayaan dan sumber daya. Penjaga Radiant Stage kaisar semakin parah, menemukan diri mereka kalah jumlah dan tidak layak untuk melindungi kaisar. Yongning berteriak, ayah, awas. Kaisar masih memiliki tampilan kalkulatif yang sama, berdiri teguh dan teguh. Matanya melotot ke musuh yang masuk. Di mana penjaga bayangan? Garis-garis hitam terbang dari sekitar kaisar dengan tawa yang menakutkan. Mereka pindah ke ahli Radiant Stage seperti awan hitam, dalam ratusan. Semua ahli tetap tenang dan membalas. Tapi serangan mereka menembus bayangan, tidak berpengaruh sama sekali. Sementara penjaga bayangan mengandalkan jiwa mereka yang kuat dan tidak bisa menikmati merobek musuh, mereka setidaknya bisa mengacaukan pikiran mereka dan membuat mereka bingung. Hampir tidak ada ahli Radiant Stage di antara para penjaga bayangan, tetapi berkat metode dan jumlah mereka yang menyeramkan, musuh tidak dapat melawan pelecehan mereka. Penjaga Radiant Stage kaisar dipenuhi dengan haus darah. Dengan penjaga bayangan membuat para ahli sibuk, para penjaga akan merampok hidup mereka. Mereka bergerak cepat, melompat ke udara dan turun di bawah naungan bayangan dengan serangan telapak tangan yang berat. Pakar pangeran kedua menggambar jejak darah saat mereka melintasi langit. Adapun penjaga kota, mereka didorong kembali tetapi beberapa gerakan dari penjaga kekaisaran Radiant Stage. Para ahli pangeran kedua tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring terluka.
Menyaksikan saudara laki-laki mereka menghembuskan nafas terakhir, keberanian penjaga kota retak dan bergetar kembali. Sialan bayangan yang mengganggu itu. Pangeran kedua meludah. Aku tahu mereka hanya pengintai, tapi mereka sebenarnya sangat kuat, bahkan tanpa raja bayangan. Ayah kekaisaran, apakah ini kartu as terakhirmu? Pangeran kedua bergumam. Mata kaisar berkilat kecewa. Nak, kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan selalu menang. Anda benar-benar sia-sia untuk melawan ayahmu tanpa mengetahui kartu as saya yang tersembunyi. Bertahun-tahun telah berlalu namun kamu tidak pernah bisa memperbaiki sisi kurang ajarmu ini. Pangeran kedua mengepalkan tinjunya dalam penyangkalan. Pemberontakannya mungkin tidak ada hubungannya dengan mencapai tahta fantastik itu dan lebih untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Hanya untuk tidak memiliki keduanya. Pangeran kedua, penjaga bayangan akan menyerbu kita. Kita harus mundur. Seorang ahli Radiant Stage, dengan darah keluar dari mulutnya, menyarankan. Dengan ibu kota kekaisaran dalam kekacauan, terlepas dari kegagalan kami akan kembali selama Yang Mulia hidup. Kembali, dari sini, pemberontakan ini, di sini dan sekarang, adalah kesempatan terbaiknya. Dia mengambil penjaga kota untuk dirinya sendiri dan menyerang sementara kaisar terbaring tak berdaya. Ini adalah momen terbaik yang pernah dia dapatkan. Jika gagal sekarang, dia akan kesulitan mendapatkan kesempatan jauh sebaik yang satu ini. Dia melihat para ahli Radiant Stage yang jatuh, pada penjaga kota yang dipermainkan oleh hanya ratusan penjaga bayangan dan pangeran kedua menutup matanya dalam kekalahan. Aku benar-benar kalah. Pangeran kedua, ahli lain mendesak, mengedipkan matanya terbuka, dia menguatkan suaranya. Mundur. Pangeran kedua dan para ahlinya yang memimpin dengan cepat melarikan diri. Namun dia menoleh ke arah kaisar sesekali saat penjaga kota mengikuti di belakangnya. Mata kaisar terpesona dengan ratapan. Kejar mereka. Seorang penjaga Radiant Stage berteriak melihat mereka dalam pelarian. Kaisar menghela nafas, melambai. Biarkan dia. Penjaga Radiant Stage membeku, tetapi mengangguk. Yang Mulia adalah penguasa tertinggi tetapi masih seorang ayah. Pangeran kedua telah memberontak malam ini namun Yang Mulia akan membiarkannya pergi. Sementara kaisar tidak mengejar, beberapa individu yang lebih cerdas tidak akan membiarkan kesempatan utama ini pergi. Pangeran kedua sedang menarik diri dari istana kekaisaran sambil menangkis para pengejar ketika ledakan menunjukkan obor menyala tepat di luar gerbang, menyinari ribuan wajah. Pangeran kedua menyaksikan lautan cahaya dan meludah. Putra mahkota, saudara ketiga, apakah kamu datang untuk menyergapku? Kakak kedua, kamu memiliki keberanian untuk mengangkat tanganmu melawan kaisar kami dan didakwa dengan kejahatan keji. Bicara, bagaimana ayah kekaisaran? Putra mahkota melangkah maju, menuntut. Yuan Chong khawatir. Kakak kedua, bagaimana kabar ayah kekaisaran dan Yongning? Anda tidak mungkin sedingin itu untuk menyakiti mereka. Saudara ketiga, ketika orang berbicara tentang orang bodoh, bermata serangga, dan berkepala gendut, yang mereka maksud adalah kamu. Saya pikir sudah jelas sekarang bagaimana keadaan mereka dengan melihat pasukan saya yang dipukuli. Pangeran kedua mengejek. Hahaha, kakak laki-laki, kamu benar-benar perhatian. Saya yakin Anda sudah lama menunggu kesempatan ini. Dengan dosa pembunuhan di kepalaku, kau berhak untuk menjatuhkanku dan mengambil tahta untuk dirimu sendiri. Seperti Oriole sejati. Sekarang saya mengerti mengapa ayah kekaisaran menjadikan Anda putra mahkota. Anda benar-benar banyak akal. Putra mahkota menahannya dengan tatapan dingin. Kakak kedua, kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya hanya memikirkan keselamatan ayah kekaisaran. Apakah kamu, sekarang? Maka Anda harus lega mengetahui bahwa ayah kekaisaran adalah gambaran kesehatan, sekuat kuda. Akan lama sekali sebelum kau mengambil jubahnya, bahkan puluhan tahun, hahaha. Pangeran kedua terkekeh, di mana putra mahkota menunjukkan tatapan haus darah. Kakak kedua benar-benar sia-sia.